Kasus korupsi jalan di Sumatera Utara. KPK buka peluang periksa Bobi Nasution. Emangnya KPK berani memanggil menantunya Bapak Jokowi? Berani nggak ya? Berani nggak sih? Ya beranilah. Tapi formalitas. Andaikan pun Mas Bobi ternyata mendapatkan setoran dari Kadis PUPR Sumatera Utara, nggak mungkin lah Mas Bobi kena getahnya. Mas Bobi kena enaknya, kan anak penguasa. Udah enggak ya? Oh, adiknya penguasa, adik iparnya Mas Gibran. Masa sih seorang gubernur tuh nggak tahu ya proyek jalan senilai 231 miliar? Nggak mungkin nggak tahu, kan itu proyek besar loh. Waktu perencanaan masa gubernurnya nggak tahu? Ya kan pasti tahu lah. Tahu-tahu dapat setoran lah. Tapi saya nggak yakin kalau Mas Bobi Nasution walaupun itu dapat, saya yakin nggak akan ditangkap, nggak akan diproses, dibilang Mas Bobi Nasution Gubernur Sumatera Utara tidak terlibat apapun dalam korupsi ini, pret. Nyata-nyata ya, yang korupsi ini, Topan Ginting ini, Kadis PUPR ini adalah orang dekat Bapak Bobi Nasution. Mulai dari wali kota Medan waktu itu sudah menjadi orang dekatnya, orang kepercayaannya, ya, menjadi kepala dinasnya. Setelah Bang Bobi ini jadi Gubernur Sumatera Utara, ditarik jadi Kadis juga. Masa sih nggak tahu seluk-beluknya? Orang kepercayaannya loh. Karena orang kepercayaannya berarti ya setorannya kuat. Kayaknya gitu sih. Ya rata-rata kepala dinas di mana-mana, entah provinsi, entah kabupaten kota, itu kalau memang loyal sama pimpinan, itu selalu dibawa. Udahlah, Mas Bobi Nasution tidak mungkin menjadi tersangka dan tidak mungkin terlibat apa-apa. Karena Mas Bobi Nasution anaknya ya kan? Gimana menurut kalian? Dalam kasus Blok Medan, ya katanya masih sampai sekarang juga nggak tahu di pendalamannya sampai sedalam apa. Kemudian kasus gratifikasi, pada itu kan jelas-jelas fotonya ada, Bobi sendiri juga sudah mengakui bahwa dia naik pesawat itu. Ya sebenarnya kan itu petunjuk-petunjuk awal yang sudah sangat jelas. Kalau kemudian KPK sama sekali tidak menindaklanjuti itu, ya publik jadi bertanya-tanya apakah karena itu keluarganya Pak Jokowi. Itu untuk Bobi. Kemudian untuk Kaisang, jelas-jelas waktu itu fotonya juga beredar luas, dia naik pesawat bermewah-mewah ke mana? Ke Amerika. Ujung-ujungnya apa? Itu bukan gratifikasi karena Kaisang itu sudah pisah kartu keluarga. Jadi nalar publik jadi seperti betul-betul direndahkan gitu. Atau jangan-jangan juga banyak yang menganggap apa yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan gratifikasi Kaisang itu seperti mempersilahkan keluarga pejabat untuk bermain-main menggunakan posisinya asal udah pisah kakak. Padahal kalau kita bicara logika hukum, apapun keluarga pejabat meskipun dia sudah pindah kakak, apalagi hubungannya sangat dekat, anak itu kan sangat dekat, kemudian diduga memanfaatkan jabatan bapaknya atau ibunya untuk kepentingan pribadi, ya itu kan tidak boleh. Sebelumnya kan beredar juga pesawat itu kan, tapi itu sama sekali juga tidak lanjuti. Kemudian juga Gibran, cukup banyak pihak yang sudah melaporkan KPK, salah satunya yang dosen UNJ itu kan, Ubed kan. Dia minta agar KPK itu betul-betul menelusuri dugaan penyalahgunaan kewenangan, dugaan tindak pidana TPPU, tidak pencucian uang yang dilakukan oleh Gibran sama Kaisang ketika dia tiba-tiba menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan, ketika tiba-tiba perusahaan yang kemudian hanya divonis sangat ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh Kementerian KLHK kemudian mengucurkan hampir 100 miliar, tapi juga KPK sama sekali tidak melakukan apa-apa sampai sekarang. Paling tidak publik belum dikasih pengertian atau dikasih tahu lah sebenarnya sudah sampai mana kasus-kasus itu. Yang saya tahu tidak ada gerakan apa-apa. Jadi kok saya melihat arahnya nanti Bobi itu juga tidak sampai. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang menarik. Kali ini kita melihat ya di cuplikan video tadi terkait dengan korupsi ya di Medan. Ya, seorang gubernur yaitu Pak Bobi Nasution, teman-teman. Ya, dikatakan bahwa apakah KPK berani atau tidak untuk memeriksa menantu mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
Nah, jadi teman-teman, korupsi di Blok Medan ini cukup menjadi sorotan netizen ya, karena nilainya cukup fantastis teman-teman. Jadi akhirnya banyak sekali netizen bahkan berbagai pihak juga menyoroti hal ini. Tujuannya apa? Supaya Gubernur Bobi Nasution tersebut diperiksa oleh KPK. Ya, jadi teman-teman, apakah KPK nantinya akan turun tangan untuk memeriksa Gubernur Bobi Nasution tersebut, seorang menantu presiden? Banyak sekali netizen yang mengkhawatirkan kalau Bobi ini teman-teman ya mungkin akan diperiksa. Namun satu hal, bahwa memang ya bisa saja ini hanya sebagai formalitas. Nah, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, coba kita melihat bahwa netizen menyampaikan begini, bahwa sehat selalu semua bagi yang menyuarakan kebenaran. KPK nggak bisa dipercaya, maka pemerintah bertindak tegas, jangan pelangak-pelongo. Ya, semoga Bobi Nasution, Gubernur Sumut negara ini ditangkap, segera ditangkap. Dan kalau ceritanya masih KPK polisi Kejagung, yang diharapkan menangkap Bobi Nasution itu namanya mimpi di siang bolong. Ya, jadi teman-teman, itulah yang ternyata terjadi sebenarnya. Seperti yang diutarakan oleh netizen di sini, bahwa kalau ya KPK polisi Kejagung diharapkan untuk menangkap yaitu Bobi Nasution, itu namanya mimpi di siang bolong. Jadi teman-teman mungkin paham ya sampai di sini. Oke, harusnya Kejagung yang ambil alih kasus PUPR di Sumut ini. Jadi ayo Pak Kejagung, usut tuntas, di belakang Bapak ada TNI, jangan takut sama adik Wapres. Ya, KPK ingat ya membela salah satu dan tidak bubarkan saja KPK jika nggak bisa menangkap korupsi. Dan ayo KPK Kejagung, tunjukkan bahwa kamu itu pendukung, tidak mendukung korupsi dan ingin negara ini bebas dari hama tikus korupsi. Ya, bagusnya KPK ini dibubarkan saja kalau tidak berani panggil menantu Jokowi, Bobi Nasution. Karena hukum ini berlaku kepada miskin, dan janti ketua KPK-nya harus ditegakkan hukum di negara kita ini tanpa pandang bulu. Ya, jadi mudah-mudahan jaksa dan hakim ini benar-benar menjalankan hukum jujur adil, jangan sampai menerima uang suap dan penjarakan mereka semua yang terkait dengan Mulyono, rata-rata korupsi semua. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang apa yang diutarakan oleh netizen di sini, bahwa kalau KPK Kejagung dalam hal ini tidak mampu untuk menuntaskan dan tidak bisa memanggil ya Gubernur Bobi Nasution tersebut dalam kasus proyek PUPR yang terjadi di Medan tersebut, itu artinya bahwa KPK ya bisa dikatakan adalah tidak mampu dan tidak bisa melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesionalitasnya. Yang mestinya KPK di sini harus memeriksa siapa terlibat, dan banyak sekali ya, kita nggak tahu kenapa netizen itu begitu tidak percayanya ya kepada KPK dan pihak penegakan hukum yang menyatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada gubernur tersebut. Ya, bahkan kalau mungkin teman-teman, kalau mungkin ini bisa terlibat siapa dalangnya ini, tentu mestinya ini segera diungkap supaya kerugian negara tidak semakin merajalela. Ya, kemudian bahwa Indonesia ini hancur karena melindungi koruptor yang berkuasa. Seharusnya hukum berjalan di atas kebenaran, ya, bukan melindungi orang bodoh dan orang jahat. Ya, kemudian bahwa kalau ya Bapak berani periksa hebat ujung jempol rakyat Indonesia dan korupsi, segera hukum gantung. Pak Prabowo kirim pasukan untuk mengamankan jaksa dan hakim. Ya, jadi teman-teman, semoga KPK juga bekerja yang amanah, jujur, takut dosa, ya, syukur, dan satu persatu keluarga dinasti
akan dipercaya. Ya, menantu Presiden Joko Widodo tersebut ya bukan hal yang biasa teman-teman, ya, bahwa ini sesuatu hal yang mungkin bagi KPK dan kejaksaan teman-teman ini sangat susah untuk ya melakukan pemeriksaan, apalagi ini menantu. Dan tentunya dalam hal ini bahwa ya mereka juga takutnya teman-teman, ya ada takut-takutnya. Karena kenapa? Kalau seorang menantu presiden dipanggil oleh KPK, diperiksa, ya tentu banyak yang bisa saja banyak yang dipertimbangkan. Ya, jadi kabarnya bahwa kalau ya keberanian KPK ini berani melakukan pemanggilan kepada gubernur menantu seorang mantan presiden Joko Widodo ini, saya angkat jempol, dan ini sangat luar biasa sekali untuk kita tahu bersama ya korupsi yang terjadi di dalam proyek PUPR yang terjadi di Sumut tersebut teman-teman. Semoga ini akan segera diusut tuntas dan semoga bisa segera ditangkap siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Dan tentu dalam hal ini bahwa ini akan terbongkar kalau satu persatu ya kunci utamanya akan diungkap, tentu yang lainnya akan terbongkar. Kita percaya bahwa KPK bisa bekerja sesuai dengan fungsi dan profesionalitasnya. Itu saja, sampai ketemu di postingan.